Dataran tinggi Dieng. Di balik balutan kabut dan hawa dinginnya, tersimpan ribuan arca dan artefak yang mengundang decak kagum para pelancong Eropa selama berabad-abad. Layaknya negeri para dewa. Sayangnya, 400 candi yang menjadikannya 2 kali lipat kompleks Prambanan dijarah habis-habisan, hingga menyisakan segelintir yang akan kita kunjungi sekarang. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan candi-candi ini dibangun kira-kira bersamaan saat wabah cacar melanda Jepang dan memusnahkan sepertiga populasinya. Yuk, kita ke sana. Ketika Eropa larut dalam Perang Napoleon yang dimulai tahun 1799, Belanda yang berada di kubu Prancis menghadapi gempuran Inggris. Koloni-koloninya, termasuk Nusantara, direbut oleh armada laut Inggris. Thomas Stamford Raffles lalu ditunjuk menjadi Letnan Gubernur atas Hindia Belanda. Inilah salah satu momen penting bagi arkeologi Jawa, ketika candi-candinya dicatat secara sistematis oleh Raffles. Catatan Thomas Horsfield, seorang naturalis Amerika yang menyebutkan adanya tangga kuno di dataran tinggi Dieng, mendorong Raffles yang sangat berminat pada budaya Jawa untuk mengirim tentara guna mensurvei pegunungan tersebut. Cornelius, sang tentara, melaporkan adanya candi-candi yang runtuh dan tertimbun tanah vulkanis. Laporan ini melengkapi data History of Java, ketika Raffles menceritakan sebuah peradaban agung dengan hampir 400 candi yang runtuh di dataran tinggi Dieng. Artinya, jika catatan Raffles benar, jumlah candi di kompleks percandian Dieng hampir 2 kali lipat kompleks Candi Sewu maupun Prambanan. Itu belum termasuk ribuan arca batu maupun logam mulia, artefak, hingga berbagai harta benda. Namun, benarkah aslinya sefantastis cerita Raffles? Yuk, kita telusur ke sana. Malam berkabut pekat saat kendaraan kami meliuk-liuk di ketinggian lereng. Namun, akhirnya perjalanan penuh adrenalin itu terlewati, dan sampailah kami di kawasan dingin ini. Keesokan paginya, barulah petualangan kami dimulai. Percandian Dieng berdiri di kaldera berketinggian 2000 mdpl yang dikitari Gunung Prau, Gunung Seroja, dan Gunung Bima. Ketika kami mencapai kompleks Candi Arjuna, langit mendung menyambut kami. Di kompleks ini, yang berdiri paling utara adalah Candi Arjuna. Pada pintu relung utamanya terdapat bilik yang menjorok dan tangga dengan pipi berhias makara yang mewakili dunia bawah. Di bagian atas pintu terdapat sang penjaga, Kala Kirtimuka, tanpa rahang khas candi-candi era Jawa Tengah. Terdapat relung Parswa Dewata di badan candi, namun arcanya sudah tidak ada. Masing-masing relung dibingkai Kala Makara. Uniknya, tiap relung dilengkapi jala duara atau saluran air. Di bagian dalam candi terdapat yoni. Atap Candi Arjuna berbentuk wimana atau limas yang meruncing ke atas, cukup menambah ketinggian Candi Mungil ini. Selanjutnya ada Candi Semar, satu-satunya yang menghadap ke timur. Terdapat 9 lubang ventilasi di badan candi yang bersih dari ornamen. Bagian atapnya telah hilang. Di bagian depan terdapat ukiran Kirtimuka tanpa rahang dan makara yang mengapit kiri kanan pintu. Bisa jadi ini Candi Pewara atau pengiring Candi Arjuna. Ada juga yang menduga bangunan ini adalah tempat menyimpan peralatan upacara agama. Yang jelas, Candi Arjuna dan Candi Semar disatukan oleh pagar keliling yang memisahkan mereka dari candi lainnya. Selanjutnya, yuk kita cek Candi Srikandi. Berbeda dengan 2 candi sebelumnya, fondasi Candi Srikandi cukup tinggi. Agaknya sengaja dibuat tinggi untuk menghindari banjir. Bagian atap Candi Srikandi telah hilang, namun mungkin juga berbentuk wimana seperti candi lainnya di komplek ini. Ada dewata memiliki 4 tangan. Tangan yang sebelah kanan memegang cakra, ya. Tangan yang sebelah kiri memegang sangka. Ayo coba tebak, kira-kira ini dewata siapa? Yes, relief ini adalah Dewa Wisnu, sang pemelihara alam. Nah, sekarang di sisi sini teman-teman bisa lihat satu dewata lagi. Ayo coba tebak, dewata siapa? Kepalanya ada 4, ya, menghadap ke masing-masing arah. Benar, ini Dewa Brahma, sang pencipta alam. Maka, tentu saja relung ini berisi Dewa Siwa, sang penghancur. Jadi, semua dewa utama Trimurti ada dalam satu tubuh candi. Inilah keunikan Candi Srikandi yang tidak dijumpai di candi lainnya. Karena Candi Prambanan saja memisahkan ketiga dewa tersebut dalam 3 candi berbeda.
Candi-candi zaman Singasari dan Majapahit pun paling banter meleburkan dua dewa dalam satu candi. Misalnya, Candi Simping yang meleburkan Siwa dan Wisnu menjadi Harihara, yang bisa teman-teman tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Istimewanya, dewa-dewa di Candi Srikandi tetap pada entitasnya masing-masing, namun bisa berbagi relung dalam satu candi. Nah, candi ini memiliki perwara yang sudah hilang, namun bekasnya masih terlihat. Oke, berikutnya kita telisik Candi Puntadewa yang paling tinggi di sini. Keanggunan candi ini terbentuk dari fondasi yang lebih tinggi dan atap ramping yang mengikuti bentuk badannya. Di sini juga ada tangga bertingkat 2 yang tak dijumpai di candi lainnya. Fungsinya mungkin untuk mengurangi curamnya tangga. Di ujung tangga berdiri 2 arca singa yang telah rusak. Perhatikan ornamen pilaster yang khas Candi Nusantara. Terdapat relung Parswa Dewata, namun arcanya telah hilang. Candi Puntadewa memiliki 2 pewara dan dilingkari tembok keliling. Pewara di bagian belakang masih terlihat reruntuhannya, sementara di bagian depan hanya menyisakan sebuah yoni. Selanjutnya, kita menuju Candi Sembadra. Candi ini berada di paling selatan. Pintu masuknya dihias kalagirti muka dengan makara yang saling memunggungi. Semua relungnya menjorok keluar, sehingga badan candi ini membentuk 8 sudut arah mata angin. Dan di tiap relung terdapat atap menara. Jika kita perhatikan dengan seksama, masing-masing candi di kompleks Arjuna tidak sama satu dengan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak dibangun bersamaan. Sejarawan menduga pembangunan candi ini merentang antara abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Alasannya, pertama, gaya dan ragam hias di kompleks Candi Arjuna mirip dengan candi-candi era Mataram kuno. Beberapa candi era Mataram kuno, misalnya Candi Ngempon, juga pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Kedua, di dekat Candi Arjuna ditemukan prasasti berangka tahun 809 Masehi yang menyebutkan bahwa Gunung Dihyang atau Dieng adalah pusat keagamaan dengan bangunan candi yang dirawat oleh sebuah komunitas perdikan. Bahkan, kawasan Dihyang pun diakui sebagai tempat suci oleh masyarakat Majapahit dalam kitab Tantu Panggelaran dari abad ke-16. Dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa bangunan-bangunan di kawasan ini digunakan untuk keperluan ritual. Nah, corak keagamaan yang paling menonjol di Dieng adalah Hindu Siwa, yang bisa ditelusur tinggalan-tinggalannya di Museum Kailasa, persis di seberang pintu masuk Candi Arjuna. Saat ini, komplek Candi Arjuna menjadi highlight pariwisata Dieng. Selain karena candi-candinya relatif lengkap, disinilah ritual pemotongan rambut gimbal digelar setiap tahunnya. Selain komplek Candi Arjuna, ada juga candi lainnya yang dapat kita kunjungi di Dieng, yakni Candi Gatotkaca, Candi Bima, Candi Dwarawati, Candi Kunti yang baru saja ditemukan, dan Candi Setyaki yang sedang dipugar. Namun, totalnya hanya 9 candi. Nah, pertanyaan besarnya, lantas kemana 400 candi yang diceritakan Raffles dalam History of Java? Terus ikuti ya teman-teman, karena kita akan menyelidiki hilangnya 400 candi yang pernah disaksikan Raffles di Dieng, termasuk ribuan arca batu dan logam mulia, artefak, serta harta benda lainnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi Arjuna adalah salah satu candi terawal yang dibangun di dekat Sungai Tulis, sesuai pedoman kitab Vastu Sastra dari India, yang menjadi pegangan para pembangun candi. Fondasi candi ini rendah karena dibangun di atas dataran kering. Namun belakangan, luapan air dari Danau Palikambang membanjiri candi. Leluhur kita pun membuat terobosan brilian dengan membangun gorong-gorong bawah tanah, yang saat ini bernama Gangsiran Aswatama, untuk mengalirkan air ke dataran yang lebih rendah. Dataran Arjuna kering kembali, dan untuk berjaga-jaga, candi-candi selanjutnya diberi fondasi yang lebih tinggi. Meruyaklah perjandian di kawasan ini hingga mencapai hampir 400 buah, sesuai catatan Raffles, dan menjadikan komplek perjandian Dieng hampir 2 kali lipat Prambanan. Namun, terjadilah bencana vulkanis yang meruntuhkan peradaban ini. Dieng pun ditinggalkan, dan seiring tergerusnya pengaruh Hindu-Buddha, candi-candinya menjadi terlupakan. Gorong-gorongnya tersumbat, dan air kembali merendam sebagian kawasan candi. Pada tahun 1814, Cornelius melaporkan adanya puluhan candi yang terendam danau. Suatu laporan yang diperkuat kesaksian naturalis Chung Hun 24 tahun kemudian. Dan pada tahun 1817, History of Java mencatat adanya hampir 400 runtuhan candi di Dieng. Namun, Raffles juga menyaksikan bagaimana penduduk zaman itu telah menjadikan batu-batu candi sebagai rumah, pagar, jembatan, dan lain sebagainya.
Menurut Raffles, dibanding Candi Prambanan, batu-batu Candi Dieng relatif kecil dan berukuran sama, sehingga lebih mudah diangkut. Penjarahan besar-besaran oleh Bumiputra juga terekam dalam beberapa catatan lain pada era yang sama. 39 tahun setelah History of Java ditulis, Kingsbergen, seorang fotografer Belanda yang menemukan kembali gorong-gorong kuno Dieng, memutuskan menguras danau yang dimaksud Jung Hun. Dan hasilnya, candi-candi Dieng yang terendam mulai tertampakkan kembali. Pencapaian Akbar ini, sayangnya, menuai efek samping yang merugikan bangsa kita hingga hari ini. J.F. Skeltema dalam Monumental Java menceritakan pengalamannya ketika berada di Dieng. Di sebuah penginapan, seorang Bumiputra mendekati Skeltema dan menawarkan artefak dari Dieng, yakni sebuah patung emas seukuran telapak tangan orang dewasa. Penjual itu mengaku mendapatkannya dengan harga 7 gulden. Inilah potret menyedihkan perjanjian Dieng pasca pengeringan danau oleh Kingsbergen. Jumlah tinggalan yang spektakuler di Dieng menjadikannya ladang perburuan artefak dan bahkan rebutan 3 kadipaten. Menurut notulensi Hindia Belanda, di awal pembersihan Dieng, seorang adipati dari Purworejo menutup jalan dan meminta para pekerja mogok jika Dieng tidak dimasukkan ke wilayahnya. Di tataran rakyat, batu-batu candi dijarah untuk bahan membangun rumah, sedangkan arca dan artefaknya diperjualbelikan. Prasasti bisa muncul di halaman rumah rakyat dan raib keesokan harinya. Sebenarnya pemerintah Hindia Belanda telah menghimbau rakyat agar artefak yang ditemukan di reruntuhan Candi Dieng diserahkan kepada pemerintah. Namun, karena kompensasinya terlalu rendah, rakyat pun menjualnya kepada penada. Melalui jalur inilah, menurut catatan Skeltema, arca dan artefak Dieng mengalir deras ke tangan penada, serta menyebar ke berbagai museum dunia maupun koleksi pribadi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan pesta penjarahan ini makin tak terkendali. Menurut penggiat sejarah Anca Yosi Cahyono, faktor pertama adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda akibat lokasi dataran tinggi Dieng yang terpencil. Selanjutnya adalah faktor ekonomi yang mendorong sebagian rakyat kala itu untuk menjarah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tentu saja, hukum supply and demand berlaku. Rakyat menjarah ketika ada permintaan dari luar. Faktor ketiga adalah mentalitas korupsi. Ketika pemerintah Hindia Belanda berupaya melakukan penyelamatan dengan mendirikan pasanggerahan yang menampung sisa-sisa peninggalan, penjaga yang ditugaskan di sana diam-diam malah menjadikannya galeri penjualan artefak. Semua insiden ini tercatat dalam laporan para saksi mata, yakni Brumun, Hoppermans, dan N.G. Krom. Nah, selain 3 faktor tersebut, menurut saya ada satu lagi faktor yang tidak bisa kita abaikan, yakni keterputusan budaya, yang menyebabkan sebagian warga kala itu menjadi tidak peduli dan mudah menjarah candi. Hal ini terlihat dari penamaan candi-candi Dieng, yang sejak zaman pemerintah Hindia Belanda pun telah menggunakan nama-nama wayang kulit. Dan itu pun bukan wayang kulit zaman Jawa kuno, karena tokoh punakawan seperti Petruk dan Gareng yang digunakan untuk nama candi di Komplek Gatotkaca baru muncul dalam kisah pewayangan selepas era Majapahit. Sehingga bisa dibilang rakyat kala itu sudah tidak familiar lagi dengan budaya yang melatari berdirinya candi-candi Dieng. Nah, terlepas dari apapun yang menjadi latar penjarahan itu, percandian Dieng tidak layak diperlakukan demikian. Karena dataran tinggi ini adalah rahim yang melahirkan peradaban candi-candi di Jawa. Kita akan mengupasnya lebih jauh, sekaligus menelisik candi-candi lain yang tersisa di sini dalam episode kedua Negeri Dihiang. Dinantikan ya. Jika sudah ada, videonya bisa Anda cek pada link di atas atau di deskripsi. Dieng, negeri para dewa, tidak hanya menyuguhkan karya budaya yang memukau, tetapi juga potret kelam penjarahan candi terparah yang dilakukan Bumiputra di Nusantara. Seandainya 400 candi yang disaksikan Raffles itu masih ada, ditambah panorama alam Dieng yang begitu memukau, saya tidak akan heran bila kompleks Candi Dieng menjadi jauh lebih terkenal dari Borobudur, Prambanan, atau bahkan Angkor Wat. Dan mungkin saja yang menjadi jantung pariwisata Jawa hari ini bukanlah Jogja, melainkan dataran tinggi Dieng. Karena ia akan menjadi surga budaya yang sulit ditandingi negara manapun seandainya 400 candi itu masih ada. Maka tentu saja penjarahan candi-candi Dieng di masa lampau adalah sebuah kehilangan besar bagi bangsa kita dan juga bagi warga sekitar yang kini mewarisinya. Namun, apa yang telah hilang tidak perlu lagi kita ratapi, karena yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga yang masih tersisa dengan sebaik-baiknya, agar keluhuran budaya ini dapat terus disaksikan anak cucu kita, serta mengalirkan berkah bagi kehidupan warga di sekitarnya.